semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, saya Amelia Dwi Kurniawati dari kelompok 13 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang K3. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu belum K3 itu apa? Untuk itu kita simak video berikut. Keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang sering disingkat menjadi K3, merupakan aspek yang sangat krusial dalam setiap lingkungan kerja, baik di kantor, pabrik, proyek konstruksi, maupun sektor industri lainnya. Tujuan utama dari penerapan K3 adalah untuk melindungi setiap pekerja dari berbagai resiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja yang tidak aman. Dengan menerapkan K3 secara efektif, perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat merugikan baik pekerja maupun perusahaan. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam mengapa penerapan K3 sangat penting dalam dunia kerja, apa saja manfaatnya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja agar tetap terjaga. Halo semuanya, saya Arya Fania. Di sini saya akan menjelaskan apa itu K3. K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi para pekerja. Di Indonesia, K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menerapkan standar K3 guna mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Halo, saya Vika Aulia. Melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, biasanya ketika kita mendengar kata K3, pikiran kita langsung tertuju pada pekerjaan berat yang memerlukan protokol khusus seperti helm, rompi, dan juga sepatu safety. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau di pekerjaan indoor seperti di kantor, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya yang dapat menyebabkan cedera pada pekerja. Contohnya seperti jatuh, terperosok, dan lain sebagainya. Dan contoh yang diambil dalam video ini adalah pekerja menuruni tangga dengan terburu-buru sambil bermain ponsel, yang membuat ia menabrak orang lain sehingga ponselnya terjatuh. Kasus ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, namun juga membahayakan orang lain. Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Di dalam asap rokok, terdapat gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, dan sianida. Asap rokok di tempat kerja merupakan salah satu bahaya kimia yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja, terutama bagi perokok pasif yang terpapar dalam jangka waktu yang lama. Zat berbahaya dalam asap rokok seperti nikotin, karbon monoksida, dan benzena dapat menyebabkan gangguan pernapasan, meningkatkan risiko penyakit jantung, serta berpotensi menimbulkan kanker. Oleh karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam mengendalikan bahaya kimia akibat asap rokok sangatlah penting. Seperti dengan menerapkan kebijakan bebas rokok di area kerja, menyediakan ruang merokok khusus, serta melakukan sosialisasi tentang dampak buruk rokok bagi kesehatan pekerja dan produktivitas perusahaan. Dalam lingkungan kerja, bahaya biologis seperti bakteri dan virus dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan pekerja jika tidak ditangani dengan baik. Mikroorganisme ini dapat menyebar melalui udara, permukaan yang terkontaminasi, atau kontak langsung sehingga meningkatkan risiko infeksi dan penyakit. Oleh karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang tepat, seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan protokol sanitasi yang ketat,
sangat penting untuk mencegah penyebaran bakteri dan virus di tempat kerja. Ergonomi itu mempelajari bagaimana merancang dan mengatur lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta kesehatan pekerja. Bahaya ergonomi di tempat kerja disebabkan oleh postur tubuh yang salah, gerakan berulang, atau beban berlebihan, dan membuat pekerja menjadi nyeri punggung, carpal tunnel syndrome, atau cedera sendi. Untuk pencegahannya, perusahaan memberikan pelatihan teknik kerja yang benar dan mendorong istirahat rutin. Dengan lingkungan kerja yang ergonomis, resiko cedera dapat diminimalisir. Ada psikososial. Bahaya psikososial di tempat kerja disebabkan oleh stres, tekanan kerja, atau hubungan buruk antara rekan kerja, yang bisa menyebabkan kecemasan, stres, atau burnout. Untuk pencegahannya, perusahaan perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan dukungan psikologis, dan menjaga keseimbangan kerja dan hidup. Dengan demikian, kesehatan mental pekerja tetap terjaga. Baik, kita di sini akan memberikan beberapa contoh cara penerapan K3 di perusahaan. Untuk menghindari kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja, maka perusahaan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kenali potensi bahaya di tempat kerja. Semua pekerja harus memahami setiap prosedur keselamatan. Lalu, menggunakan APD yang lengkap seperti sarung tangan, masker, dan juga helm. Selalu melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan tempat kerja tetap aman. Lalu yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap pekerjaan dilakukan dengan aman. Apa sih tujuan dari K3 itu sendiri? Di sini ada beberapa tujuan dari K3 diantaranya. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan kesehatan, keselamatan kerja, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Dan yang kedua, setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Dan yang keempat, ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. 5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipan kerja. Yang keenam, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Penerapan K3 memiliki banyak manfaat seperti mengurangi resiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan pekerja, mematuhi regulasi pemerintah, dan menghindari sanksi hukum. Sebagai pekerja, kita harus selalu waspada terhadap potensi bahaya di sekitar kita dan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Sementara itu, perusahaan juga perlu berkomitmen untuk menyediakan sarana dan kebijakan yang mendukung penerapan K3 dengan optimal. Dengan kerjasama yang baik antar semua pihak, kita dapat meminimalkan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hai, saya Nurwahida Thomas. Jadi, tadi rekan saya sudah menjelaskan apa itu K3, manfaat K3, dan tujuan K3. Jadi, K3 itu bukan hanya tentang peraturan, tetapi juga tentang keselamatan dan kesejahteraan kita bersama. Dengan menerapkan K3, kita menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih produktif. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dan pastikan langkah kerja yang kita ambil itu aman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.